Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik, adik-adik, hari ini saya, Kak Didin, akan menyampaikan materi mengenai drama. Nah, kalau mendengar kata drama, apakah yang ada dalam benak kalian itu drama Korea? Ya, tapi yang akan kita bahas hari ini bukan tentang drama Koreanya, tapi membahas tentang materinya. Ya, dari segi bahasa. Baik, ya, drama itu berasal dari bahasa Yunani, dram, yang berarti gerak. Atau drama itu juga berasal dari bahasa Jawa, atau lebih disebut dengan sandiwara. Dalam bahasa Jawa, sandi berarti rahasia, dan wara berarti ajaran. Lalu, kalau menurut pengertian secara lengkapnya, drama kira-kira apa ya? Nah, drama itu kita bisa mengartikan kisah hidup manusia dalam bentuk dialog dan gerakan berdasarkan naskah, didukung tata busana, tata rias, tata musik, tata lampu, dan tata panggung. Wah, cukup panjang sekali ya. Tapi kalian bisa menyingkatnya. Jadi kalian bisa mengambil kata kuncinya. Rumusnya adalah, nah ini, rumus asiknya ini. Karena belajar di SSC kan asik ya. Maka rumus asiknya seperti ini. Kisah manusia. Drama itu kan merupakan miniatur dari kehidupan manusia kan. Nah, maka kisah manusia. Lalu yang ada dalam drama itu sudah pasti ada dialog. Karena ketika orang bertemu orang, nah itu pasti ada dialognya. Kemudian ada gerak. Karena tidak mungkin kalau tidak bergerak. Ya, maka pertunjukan itu akan kemudian apa? Membosankan. Kemudian ada naskah. Nah, beracuan, berpatokan pada naskah. Kemudian ini yang cukup panjang tadi. Tata itu kalau disingkat ada Buria Mulang. Maka kalau dari keseluruhan kisah manusia ada dialog, gerak, naskah disertai Buria Mulang. Buria Mulang itu apa? Bunya busana, ria rias, munya musik, lanya lampu, ng panggung. Nah, kira-kira begitu. Jadi dari pengertian yang cukup panjang ini kalian bisa mengingatnya dari rumus asik ini. Kira-kira begitu ya. Kemudian ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama itu berbentuk dialog. Itu sudah pasti. Nah, ketika yang mengucapkan dialog itu bisa disebut tokoh atau juga disebut narator. Kemudian drama itu bukan berupa kalimat langsung. Sekali lagi, bukan kalimat langsung. Sehingga di dalam drama itu tidak perlu diberikan tanda petik dua. Misalkan ini ya, ada dialog dari seorang tokoh. Ya, ada dialog dari seorang tokoh ayah pada di dalam rumah. Misalkan, Cah Bagus, gimana hasil ulangan matematikamu? Nah, misalkan seperti itu. Maka ketika ayah kemudian mengatakan dialognya, Cah Bagus, gimana hasil ulangan matematikamu? Itu tidak perlu diberikan tanda petik dua. Kemudian di dalam drama itu juga dilengkapi petunjuk berupa tanda kurung. Ini bisa petunjuk berupa tindakan, ya, perilaku yang harus dilakukan oleh tokoh. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan ada tokoh Ibu Puji. Bapak menepuk pundak Bapak Ramlan. Nah, kata menepuk pundak Pak Ramlan itu tidak perlu diucapkan, tetapi ini dipraktikkan. Misalkan, Bapak, nah, kira-kira begitu. Mbok ya jangan melamun terus. Apa toh yang sebenarnya Bapak pikirkan, kok sampai sepaneng seperti itu? Nah, jadi ada kata tadi, misalkan menepuk pundak Pak Ramlan, itu ada dalam kurung ya, itu tidak perlu diucapkan. Tetapi itu adalah apa? Tindakan yang menyertai dari ucapan tokoh. Kira-kira seperti itu. Dalam drama, ini juga bisa disebut sebagai
disebut sebagai kramagung. Jadi kalau misalkan petunjuk petunjuk perilaku itu disebutnya sebagai kramagung, dan dialognya itu disebut sebagai wawancang. Itu istilah dalam drama. Kemudian jenis drama. Nah, jenis drama ini kalian bisa membaca yang ada dalam layar handphone atau gawai. Berdasarkan penyajian lakon, drama dibedakan menjadi 8 jenis. Wah, 8 jenis cukup banyak ya. Ada tragedi, ada komedi, ada tragikomedi, ada opera, sendratari, farce, tablo, melodrama. Wah, kalau sebanyak ini pasti susah ya kalau mengingatnya. Jangan khawatir, kan kita ada rumus asiknya. Nah, rumus asiknya seperti ini. Radio tari fatal ma, kalau diucapkan kalian cukup mengingatnya dari radio tari fatal ma. Nah, ranya tragedi, dinya komedi. Ingat, ini kan diulang ya. Tragedi komedi, onya opera, tari sendratari, fanya farce, talnya tablo, manya melodrama. Jadi dari penyebutan 8 jenis drama berdasarkan lakon yang jumlahnya 8 itu, kalian bisa mengingatnya dari kata, dari rumus radio tari fatal ma. Cukup mudah kan ya? Tragedi itu adalah ceritanya penuh kesedihan. Kemudian komedi penuh kelucuan. Tragikomedi contohnya ada kesedihan, ada menggembirakan. Nah, ini campuran ya, ada sedih juga ada lucu. Kemudian ada opera. Dialognya dinyanyikan dan diiringi musik. Kemudian ada sendratari, gabungan seni drama dan seni tari. Ini gabungan dari keduanya ya, ada drama juga ada tari. Kemudian ada farce, menyerupai dagelan tapi tidak sepenuhnya dagelan. Tablo, mengutamakan gerak. Melodrama diucapkan dengan iringan melodi atau musik. Kalian bisa melihat contoh-contoh ini ya di YouTube. Itu cukup banyak. Saya tadi sudah cross check dan kalian nanti bisa belajar dari YouTube itu. Kemudian ini lanjutan dari jenis drama berdasarkan sarana. Jadi drama itu bisa kemudian ditayangkan di televisi. Ya, ini pastinya kalian sering menjumpai. Ya tadi drama Korea. Drama radio, jadi kalian tidak bisa melihatnya, hanya kalian bisa mendengarkan. Ya, kemudian ada drama boneka. Contohnya apa? Misalkan si Unyil, itu juga bisa. Susan, kalau kalian tahu ya. Drama film, ini hampir mirip dengan televisi, hanya medianya saja yang berbeda. Kalau film biasanya ditampilkan di bioskop. Ada drama wayang. Nah, ini juga kemudian bisa diambil contoh. Kemudian ada juga drama panggung. Ini yang sering kalian barangkali ada yang ikut ekstrakurikuler di sekolahnya. Nah, itu kalau misalkan tampil drama atau tampil teater, nah itu bisa juga disebut sebagai drama panggung. Ya, jadi ada lighting, tata busana, dan sebagainya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian struktur drama, kira-kira bagaimana ya? Struktur drama itu dimulai dari prolog, dialog, kemudian epilog. Prolog berisi sinopsis lakon. Lakon ini bukan tokoh. Lakon itu ya drama itu sendiri. Pengenalan tokoh-tokoh serta berbagai konflik yang akan terjadi di panggung. Kemudian ada dialog. Nah, dialog kan berarti percakapan. Nah, di dialog ini nanti kemudian terbagi menjadi 3. Ada orientasi, ada konflik, ada resolusi. Kemudian ada epilog.
bagian akhir dari drama biasanya berisi ajaran yang bisa diambil oleh penonton. Nah, kita masuk ke bagian dialog, karena dialog tadi kan terbagi lagi menjadi 3 ya. Masih ingat yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama adalah orientasi. Kemudian ada konflik, kemudian ada resolusi. Orientasi sama halnya ketika kalian masuk SMA. Sebelumnya kan kalian dikenalkan dulu dengan lingkungan sekolah. Namanya apa? MOS, masa orientasi sekolah. Nah, atau masa orientasi siswa. Nah, itu juga bisa diterapkan pada pengertian itu. Orientasi berarti pengenalan. Apa yang dikenalkan? Nah, misalkan dari tokohnya, situasinya, latar, atau juga peristiwa awal dalam cerita. Ini sekali lagi belum mencapai konflik, tetapi tidak menutup kemungkinan biasanya dalam sebuah drama, dalam sebuah cerita, itu juga bisa kemudian konfliknya diletakkan di bagian awal. Kemudian masuk ke bagian kedua, konflik itu sendiri. Permasalahan antara tokoh ya yang ada dalam cerita. Jadi di sini permasalahannya yang dialami oleh tokoh. Karena kalau misalkan cerita drama itu tidak ada konfliknya, maka cerita itu juga tidak akan menarik. Sinetron kalau tidak ada konfliknya, ya ibu-ibu yang di rumah atau ibu kalian yang biasanya suka nonton sinetron juga mungkin tidak akan melihatnya, karena konflik itu bagian yang paling penting dalam sebuah cerita. Resolusi itu bagian akhir penyelesaian, bagaimana konflik itu kemudian bisa mereda. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur pembangun drama. Nah, ini ada rumus asiknya. Cukup banyak ya. Ada telur udang di kotak lama ya. Nah, telur udang di kotak lama ya. Kira-kira apa saja? Apakah kalian sudah bisa menebaknya dari istilah-istilah rumus asik ini? Mari kita simak. Ada tema. Tema itu gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Jadi garis besar dari isi cerita itu kita bisa mengambil simpulannya. Itu apa? Nah, maka itu bisa disebut sebagai tema. Kemudian alur cerita. Nah, alur cerita ini cukup banyak ya, dari pengenalan. Setelah pengenalan ada munculnya masalah. Setelah munculnya masalah, tahap yang paling tinggi klimaks. Setelah dari puncak masalah atau klimaks, kemudian peleraian. Kemudian menurun bagian paling akhir, penyelesaian. Nah, kira-kira dari materi ini sudah cukup jelas ya. Karena dari sebuah cerita atau drama pasti memiliki alur. Kemudian alur itu juga bisa kemudian digolongkan ada alur maju menurut jenisnya. Alur maju ini memiliki nama lain kronologis. Kalau misalkan dianalogikan dengan angka, dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 10 misalkan. Ada alur mundur, nama lainnya alur sorot balik atau alur tak kronologis, atau juga istilah kerennya flashback. Kalau misalkan diistilahkan dengan angka, berarti dari angka 10, 9, 8 sampai dengan 1. Alur itu juga bisa maju mundur. Kalau alur maju mundur atau campuran ini dimulai dengan alur maju dulu. Dominannya alur maju baru kemudian mundur. Begitu ya. Kemudian kita akan belajar sudut pandang. Sudut pandang itu ada orang pertama, juga ada orang ketiga. Loh, orang kedua kok nggak ada? Iya, di dalam sudut pandang itu tidak ada orang kedua. Nah, sebelum kalian belajar sudut pandang, coba ingat-ingat lagi materi resensi kemarin. Karena dasar untuk memahami sudut pandang itu kalian harus tahu kata ganti orang atau pronomina. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Nah, menyebut orang itu ya masing-masing ada tunggal, ada jamak. Orang pertama, misalkan tunggal saya, aku. Kalau jamak
kita, kami. Orang kedua ada kamu kalau tunggal. Kalau jamak kalian. Kemudian orang ketiga tunggal dia, kalau jamak mereka. Nah, di dalam sudut pandang sekali lagi tidak ada orang kedua, karena tidak mungkin kita akan menyebut orang yang disebut ya dalam cerita itu, kemudian kita ceritakan pada orang itu. Kalau bingung misalkan begini. Saya memiliki teman namanya Edo. Nah, misalkan saya menyampaikan pada Edo seperti ini. Dalam cerita ini ya, saya sampaikan ke Edo. Do, kamu ini anak yang bodoh. Nggak suka belajar. Tidur pun malam. Bangun pun kesiangan. Kamu mau jadi apa kalau misalkan seperti ini? Ya, nah kalau misalkan seperti itu, maka kan tidak mungkin ya. Kalau kemudian saya menyebutkan tadi misalkan negatif-negatif semua. Padahal Edo merasa dirinya ini ganteng, pintar, suka menabung. Nah, maka orang kedua dalam sebuah cerita itu kemudian tidak ada. Alasannya karena kita tidak mungkin menyebut seseorang itu pada orang itu. Kecuali orang kedua itu bisa kemudian muncul jika keadaannya seperti ini. Misalkan Edo hari ini di kelas duduk paling depan. Kemudian saya menyampaikan, kemudian Edo itu jalan-jalan keluar kelas. Nah, di luar kelas dia kemudian berteriak-teriak. Kemudian setelah itu dia masuk lagi ke kelas, lalu tidur lagi. Nah, ini kan keadaan yang tidak disadari. Ketika seperti ini kemudian ada temannya, misalkan saya menyampaikan pada Edo, Do, kamu tadi ketika tidur, kemudian kamu jalan-jalan keluar, teriak-teriak, lalu tidur lagi. Nah, seperti orang apa? Ngigo atau ngelindur ya. Maka yang seperti ini dimungkinkan bisa, tapi kan sangat jarang. Ya. Nah, maka kita kembali ke orang pertama. Orang pertama menggunakan aku atau saya. Ada orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Kita bahas dulu orang pertama pelaku utama. Tokoh aku sebagai tokoh utama. Jadi secara dominan di dalam orang pertama pelaku utama, tokoh aku itu selalu disebut. Contohnya, saya berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6.30. Sampai di sekolah pukul 6.45. Kemudian saya masuk di kelas 11 MIPA 2. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dari awal sampai akhir yang disebut hanya saya atau aku. Itu berarti orang pertama pelaku utama. Kalau orang pertama pelaku sampingan, contohnya tokoh aku sebagai tokoh sampingan, tokoh lain, sekali lagi ada tokoh lain sebagai tokoh utamanya. Misalkan saya memiliki teman namanya Edi ya, tadi sudah Edo, sekarang Edi misalkan. Saya menyukai pelajaran matematika. Begitu juga dengan Edi. Tetapi jelang Olimpiade Nasional, Edi kemudian terpilih mewakili sekolah untuk menuju ke tingkat nasional. Setelah dari sana, Edi ternyata membawa piala. Dia dinobatkan sebagai juara 2 Olimpiade Matematika tingkat nasional. Tentunya teman-teman di sekolah memberikan selamat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Sejak saat itu, saya kemudian membenci Edi. Kenapa tidak saya yang berada di posisi itu? Misalkan itu ya. Maka ada tokoh aku, juga ada tokoh lain. Tetapi tokoh lain itu yang kemudian menjadi tokoh utamanya yang digambarkan. Kita masuk ke orang ketiga. Orang ketiga, ciri-cirinya menggunakan kata ia, dia, mereka, atau juga nya. Orang ketiga terbagi menjadi dua, ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Orang ketiga serba tahu, contohnya menggunakan kata dia. Kata dia ini sering disebut. Atau juga kemudian dia ini seolah-olah tahu segalanya. Ya. Contohnya, dia termenung di depan gerbang sekolah. Apakah dia menunggu jemputan? Ataukah dia
Saya ulang, misalkan gini, dia termenung di depan gerbang sekolah yang sudah mulai tertutup. Apakah dia menunggu jemputan ataukah dia memiliki masalah? Sudah sesore ini dia tidak kunjung pulang. Nah, dari awal sampai akhir kalimat tadi atau cerita tadi dominannya adalah kata dia, sehingga itu bisa disebut sebagai orang ketiga serba tahu. Kalau orang ketiga pengamat bagaimana? Orang ketiga pengamat juga ada kata dia, tapi sangat jarang, hanya sekali misalkan. Sehingga tokoh dia ini jarang disebut dan lebih bercerita tentang latar sekitar, bisa tempat, waktu, atau suasana. Ini yang nanti juga kita bahas ya. Contohnya seperti ini. Dia termenung di depan gerbang sekolah. Hujan sudah mulai turun dan tak lama berselang tubuhnya begini misalkan. Dia termenung di depan gerbang sekolah. Hujan sudah mulai turun. Banyak kemudian orang-orang yang menepi untuk menghindari hujan deras itu. Nah, misalkan seperti itu. Atau juga bisa contohnya seperti ini. Dia terlihat jalan-jalan sore di gor. Di gor itu banyak orang-orang berolahraga, juga banyak orang berjualan. Ketika sore hari, suasana gor semakin ramai dan banyak lampu berwarna-warni, menambah suasana syahdu di sore itu. Nah, maka penyebutan kata dia itu hanya sekali dan lebih menceritakan atau lebih kemudian bercerita tentang latar sekitar. Itu kalau orang ketiga sebagai pengamat. Kita masuk ke dialog ya. Dialog atau juga percakapan. Nah, dialog karena ini adalah sesuatu yang wajib ada pada drama. Maka yang pertama, dialog menggunakan kosakata sehari-hari yang biasa digunakan dalam percakapan lisan. Jadi dalam drama itu tidak harus baku, tidak harus formal bahasanya. Boleh juga menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, dialog merupakan ragam bahasa lisan yang komunikatif, bukan ragam bahasa tulis. Karena kalau kita berdialog pada teman, kan tidak mungkin misalkan, "Hai, nama kamu siapa?" Nah, kan akan lebih akrab ya dengan bahasa yang komunikatif. Misalkan bagaimana? "Hei," misalkan begini. Saya ralat ya, mohon maaf. Ya, contohnya seperti ini misalkan. Ada seorang ibu yang menjumpai anaknya. Misalkan, "Hai Rita, kamu sedang apa di sana?" Kemudian Rita menjawab, "Saya di sini sedang belajar, Bu." Nah, itu kalau misalkan menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Tetapi dalam drama, dalam komunikasi kan kita tidak mungkin mengucapkan seperti itu ya. Karena itu akan cukup lama. Nah, kita kira-kira bagaimana ketika menjawab pertanyaan dari seorang ibu tadi? "Hai Rita, kamu sedang apa di sana?" "Sedang belajar, Bu." Nah, jadi ada perbedaan ketika menggunakan bahasa lisan dengan bahasa ragam tulis. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang berhubungan dengan konflik atau plot dalam lakon drama. Nah, ini juga penting. Jadi penggunaan diksi itu juga penting, ya. Kemudian 4, dialog menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Jadi karena drama ini kalian tampilkan secara langsung misalkan, ya, drama itu kan penampilan secara langsung, misalkan drama panggung, maka kalau menggunakan bahasa yang terlalu panjang akan membuat penontonnya jenuh. Maka bahasanya yang pendek, singkat, yang mudah dimengerti. Yang kelima, dialog menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Ini yang barusan dibahas. Ya. Lanjutan di dialog. Nah, ini yang harus dipahami sebagai pemain. Dialog harus memenuhi 2 tuntutan. Yang pertama, dialog harus mampu menunjang gerak laku tokohnya. Yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Jadi ketika kalian mengucapkan kata-kata yang harus kalian ucapkan sebagai tokoh itu, ya, maka kalian juga harus
mencerminkan. Kalian harus bisa memposisikan bahwa kalian misalnya bukan kalian namanya Aldo ya misalnya. Bukan sebagai Aldo, tapi kalian adalah tokoh itu. Misalkan tokohnya namanya Rendra. Nah, kalian harus bisa memerankan tokoh Rendra. Rendra ini bagaimana karakternya? Misalkan kejam, ya, sombong, kemudian angkuh. Nah, sedangkan Aldo, kalian misalkan pendiam. Nah, maka tidak mungkin itu kemudian kalian membentak teman, "Hai, jangan begitu." Nah, itu akan kemudian mengurangi rasa dari drama tadi. Maka yang benar bagaimana ketika misalkan tokoh itu angkuh, jahat, kejam ya. "Hei, bagaimana?" Nah, misalkan seperti itu. Tokoh sekaligus watak. Ya, ini masih ingat ya tadi, ada rumus asiknya telur udang di kotak lama ya. Nah, maka ada tokoh dan sekaligus watak. Kotak, tokoh watak. Ada protagonis, tokoh utama yang berwatak baik. Ya, protagonis tokoh utama yang berwatak baik. Yang satunya, tokoh utama yang berwatak jahat apa berarti? Antagonis. Betul. Kalau tritagonis? Iya, betul. Tokoh pembantu, baik protagonis maupun tritagonis. Kemudian kita masuk pada tokoh sendiri, berdasarkan perannya. Yang pertama. Nah, ada tokoh sentral, ada tokoh utama, dan juga ada tokoh pembantu. Tokoh sentral, tokoh penting dalam drama, penyebab terjadinya konflik baik protagonis maupun tritagonis. Ya. Kira-kira salah atau benar kalau tritagonis? Salah ya. Jadi protagonis maupun antagonis. Jadi tokoh sentral itu bisa juga tokoh protagonis atau juga antagonis. Kemudian tokoh utama, tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Tokoh yang berperan sebagai tokoh utama adalah tokoh tritagonis. Ya, ini kemudian tokoh pembantu, tokoh yang memegang peranan lengkap dalam lakon drama. Tokoh pembantu tidak selalu dibutuhkan atau biasanya disebut figuran. Kemudian latar. Nah, latar ini ada tempat, ada suasana, ada waktu. Kalau disingkat STW, santai wae. Dari suasana, tempat, waktu. Kemudian amanat, pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian gaya bahasa. Metafora, kalau kotaknya warna hijau berarti itu adalah majas perbandingan. Kalau kotaknya warna kuning berarti majas pertentangan. Kalau merah sindiran. Kalau biru penegasan. Ya, metafora itu perbandingan tidak langsung. Contohnya bagaimana? Misalkan Raja Siang membakar kulitku. Apa itu? Matahari. Nah, kalian bisa mengartikan Raja Siang itu matahari. Nah, itu disebutnya adalah metafora, perbandingan tidak langsung. Kemudian ada simile. Simile itu perbandingan langsung. Contohnya ada kata pembandingnya seperti laksana, bagaikan, ibarat. Nah, bak misalkan itu ya. Contohnya begini. Pantai Remen bagaikan surga dunia. Maka itu adalah simile. Personifikasi. Personifikasi itu person orang. Nah, kalau seperti ini sudah ingat ya. Berarti sifat manusia yang diberikan pada benda mati. Contohnya, ombak laut berlarian ke tepi pantai. Ombak laut berlarian. Ombak laut kan benda mati ya? Kok berlarian? Nah, berlarian itu kan sifatnya manusia. Maka ini adalah personifikasi. Hiperbola. Hiperbola itu berlebih-lebihan. Hyper misalkan. Ya, ingatnya dari hyper. Buktinya kalau berlebih-lebihan besar, misalkan ya, dibesar-besarkan. Di Tuban kan tidak ada hypermart misalkan. Nah, berarti hanya di kota besar. Itu untuk memudahkan kalian ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan harga BBM kini meroket ke langit angkasa. Nah, harga BBM meroket saja itu sudah hiperbola. Apalagi ditambah kini meroket ke langit angkasa. Sangat berlebihan sekali.
tidak masuk akal. Misalkan ya, eufemisme. Eufemisme itu adalah majas penghalusan makna. Contohnya apa? Misalkan, saya mohon izin Pak, mau pergi ke belakang. Ya, misalkan saya mau izin Pak, mau ke belakang. Nah, mau ke belakang itu kemana? Ke toilet ya, misalkan maksudnya itu. Maka akan lebih eufemisme, lebih halus maknanya ke belakang dibandingkan mohon maaf Pak, saya mau ke WC. Nah, kira-kira begitu. Memang tidak ada yang salah, tetapi karena kita sebagai masyarakat timur, ya, kita kan terkenalnya begitu ya, maka biasanya lebih memilih kata yang halus. Litotes. Litotes itu adalah majas yang menurunkan kualitas sesuatu dengan maksud merendahkan diri. Nah, ingat-ingat, merendahkan diri. Misalkan apa? Kalau boleh, saya antar dengan mobil jelek ini. Padahal mobilnya bagus. Ya, itu litotes. Atau misalkan, mari makan seadanya. Padahal yang dihidangkan, wah, banyak sekali. Nah, misalkan itu, mari mampir ke gubuk saya. Rumahnya padahal lantai 2, tingkat 2 ya. Tapi disebutnya gubuk. Misalkan seperti itu. Sinerdok, menyebutkan sebagian untuk keseluruhan atau juga sebaliknya. Nah, kalau kalian ingat, sinerdok itu dibagi 2. Ada pars pro toto dan totem pro parte. Kalau pars, ingat-ingat bagian. Bagian untuk keseluruhan. Berarti kalau totem pro parte, keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, kalau seperti ini majas apa berarti? Sejak minggu kemarin, dia tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah kalau kalian ingin mencari teman kalian, kalian cari batang hidungnya dulu? Kan tidak. Berarti itu majas pars pro toto, sebagian untuk keseluruhan. Kalau keseluruhan untuk sebagian atau totem pro parte, Indonesia bertanding sepak bola melawan Brasil. Nah, Indonesia bertanding sepak bola melawan Brasil. Kalau disebut Indonesia berarti bukan hanya 11 pemain, tetapi apa? Presiden, guru, kalian itu juga kemudian ikut bertanding. Nah, itu keseluruhan untuk sebagian. Kira-kira begitu, jelas ya. Masuk ke warna kuning, majas pertentangan, paradoks. Majas mengungkapkan dua hal yang berlawanan meski keduanya benar secara kenyataan. Contohnya begini. Saya merasa kesepian di tengah keramaian kota, atau dia merasa kesepian di tengah keramaian. Nah, maka maksudnya bagaimana? Dia ini mungkin galau, padahal ya di sekitarnya itu ramai. Nah, itu bertolak belakang keadaan dirinya dengan keadaan sekitarnya. Sinisme, majas sindiran. Contohnya atau pengertiannya. Jenis sindiran langsung dan sifatnya lebih kasar dari ironi. Jadi sekalian saja kita bahas, majas sindiran itu ada ironi, sinisme, sarkasme. Ironi itu sindirannya halus, kemudian sinisme tengah-tengah, lebih kasar dari ironi ya, dan sarkasme yang paling kasar. Kalau seperti ini, majas apa? Kamu rajin sekali, selalu telat datang. Nah, misalkan begitu. Atau begini, wah, rajin sekali kalian, padahal jam itu sudah menunjukkan, atau misalkan, wah, disiplin sekali kalian, padahal jam itu sudah menunjukkan pukul 7. Berarti kan telat ya. Nah, itu ironi. Atau wah, tulisan kalian bagus sekali sampai saya susah membacanya. Nah, itu juga ironi. Sinisme, contohnya begini. Tambah lama, aku bisa jadi stres melihat kelakuanmu yang seperti itu. Nah, itu akan kemudian apa? Bisa menyakiti hati. Dan sarkasme ini yang paling keras, yang paling kasar. Contohnya, aku mau muntah kalau bertemu kamu. Nah, itu kan sangat menyakitkan sekali. Ya. Kemudian penegasan, majas penegasan ada pleonasme. Pleonasme itu memberikan keterangan tambahan, padahal seharusnya sudah disebutkan. Contoh, saya mau maju ke depan. Nah, kalau maju sudah pasti ke depan. Ya, misalkan dalam sebuah acara, MC mengatakan seperti ini. Sambutan berikutnya
akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kalau sudah naik, sudah pasti ke atas. Itu ya. Repetisi. Repetisi itu pengulangan kata. Misalkan, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Jadi pengulangan dari kata aku. Maka ini maknanya kan diulang-ulang. Artinya apa? Mungkin aku ini sangat-sangat mencintaimu. Nah, misalkan seperti itu ya. Retoris. Retoris itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Ya. Contoh, apakah kita ini sudah merdeka? Ya. Apakah ini yang disebut merdeka? Kenapa kamu ditakdirkan sebagai laki-laki? Ya, misalkan seperti itu. Maka itu adalah pertanyaan-pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab. Ya, cukup saya kira untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.